Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar SKI dengan bab ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tantangan semakin keras setelah Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Tantangan tersebut, satu, kaum kafir Quraisy membujuk Abu Thalib agar Nabi Muhammad segera menghentikan dakwahnya, namun Nabi Muhammad menentang atau menolaknya. Kemudian kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada umat Islam, terutama keluarga Bani Hasyim yang selama ini membela dan melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Isi dari pemboikotan tersebut adalah tidak boleh mengadakan perdamaian, dilarang mengadakan transaksi jual beli, tidak diperbolehkan berbicara dan menjenguk orang sakit. Umat Islam diasingkan dan diberi tempat tinggal di sisi utara kota Mekah. Di antara ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah yaitu satu, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini menawarkan tahta, harta, wanita, dan apa saja yang diinginkan Nabi Muhammad, asalkan mau menghentikan dakwahnya. Namun semua bujukan itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy melakukan kekerasan terhadap Nabi Muhammad dan menyiksa para pengikutnya. Mereka dipukul, dicambuk, dan tidak diberi makan dan minum. Kaum kafir Quraisy juga menghalang-halangi mereka ketika akan beribadah ke Ka'bah. Yang ketiga yaitu ketabahan atas pemboikotan kafir Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Di tengah meningkatnya kekejaman kaum kafir Quraisy, dua orang yang mendapat julukan singa padang pasir masuk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Ini membuat kedudukan kaum muslimin semakin kuat, sehingga kaum kafir Quraisy berpendapat bahwa kuatnya kedudukan kaum muslimin karena perlindungan Bani Hasyim. Maka Bani Hasyim itu diboikot dimulai pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Yang keempat, ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad. Setelah Bani Hasyim kembali ke Mekah, Abu Thalib meninggal di usia 87 tahun. Kemudian setelah 3 hari, Khadijah juga meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 10 Nabian. Tahun itu diberi nama Amul Husni atau tahun kesedihan. Ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ini banyak menghadapi olok-olokan dan cacian dari kaum kafir, tetapi ia selalu mendukung dan membantu Nabi Muhammad. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah yang setia menemani dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ia menyediakan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah Nabi Muhammad. Meskipun ia mendapat ancaman kafir Quraisy, ia tetap teguh memeluk agama Islam. Kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Karena keteguhan imannya, Zubair bin Awam ditentang dan dianiaya sampai diusir oleh keluarganya sendiri. Kemudian Amir bin Fuhairah. Ia adalah seorang budak yang disiksa sampai salah satu anggota tubuhnya rusak sehingga ia tidak dapat berbicara lagi. Meskipun begitu, ia tetap bertahan di atas keimanannya. Kemudian yang terakhir adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disiksa dengan kejam oleh Umayyah bin Khalaf, dijemur dengan terlentang di atas pasir panas tanpa mengenakan baju. Kemudian batu besar diletakkan di atas dadanya. Kemudian hal-hal yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad antara lain, kita harus setia dan mendukung kebenaran dengan segenap jiwa, raga, dan harta. Mempunyai keberanian untuk melawan kebatilan, memiliki ketegasan dalam memegang teguh kebenaran dan keimanan,
Kita harus memiliki akhlak yang mulia, menjauhi perasaan putus asa, dan menumbuhkan semangat pantang menyerah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.